Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim edukasi official. Seperti biasa, kita akan selalu memberikan contoh soal P3K untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian atau bahkan yang sudah mengikuti ujian tahap 1. Semoga yang sudah mengikuti ujian tahap 1 sukses, amin ya robbal alamin. Dan yang akan mengikuti ujian untuk kedepannya, mari kita selalu belajar dan belajar. Kali ini kita akan membahas bidang teknis dan manajerial. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal yang pertama ini adalah pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah dari kognitif adalah di sini perlu kita ketahui yaitu kunci dari soal tersebut adalah istilah dari kognitif itu sendiri. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Oke, di sini ada istilah yaitu kognitif. Jadi kata kuncinya yaitu kognitif. Kognitif itu pemahaman atau suatu kemampuan yang dapat untuk memecahkan suatu masalah, itu disebut dengan kognitif. Maka jawaban untuk nomor 1 yaitu sudah jelas B, yaitu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Lanjut untuk nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, ingat kata kunci pada soal ini adalah faktor utama dalam perkembangan kognitif. Tadi kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Apa faktor utama? A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Maka sudah jelas faktor kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, maka yang paling terpenting dan yang paling utama faktornya adalah pengasuhan dan lingkungan. Maka pengasuhan orang tua terhadap anak atau lingkungan di sekitar anak tinggal itu adalah faktor utama untuk perkembangan kognitif anak. Maka jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Perhatikan dari kata kunci soal ini adalah yang bersifat konkret ya. Pada objek yang bersifat konkret ini merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada usia berapa? A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Maka pada perkembangan atau kemampuan untuk mengoperasikan kaidah logika yang mana masih berkaitan dengan objek yang bersifat konkret, ini terletak pada kemampuan anak yang berusia 7 sampai 11 tahun. Maka jawabannya adalah C. Ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan. Ingat di sini adalah kata kuncinya hubungan kemampuan untuk memotivasi diri. Ini merupakan kecerdasan. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Untuk soal ini kita perhatikan di sini yang perlu kita ketahui adalah hubungan dan kemampuan memotivasikan diri.
ya. Maka jawaban yang tepat adalah C, emosional. Karena emosional peserta didik ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan memotivasi dirinya sendiri gitu ya, untuk termasuk kecerdasan. Maka jawabannya adalah C. Oke. Ya, kita lanjut untuk berikutnya. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Oke ya, di sini kata kuncinya apa? Yaitu mampu mengendalikan diri ya dalam berbagai situasi dan mampu yaitu bekerja sama. Maka ini merupakan siswa yang dapat memposisikan diri di lingkungan di sekitarnya. A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Oke, dari kata kunci ini yang perlu kita ketahui adalah tadi siswa dapat atau seseorang dapat mengendalikan diri ya dalam berbagai situasi. Maka jawabannya tepat untuk soal ini adalah sosial emosional. Mengapa sosial? Karena di sekitar lingkungan ya, memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Maka jawabannya adalah C, yaitu sosial emosional. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu soal yang ke-6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Ingat kata kuncinya di sini, dia selalu ingin mendominasi. Ya, padahal dalam suatu kelompok itu harus perlu ada kerjasama. Namun di sini kata kuncinya yaitu dia selalu ingin mendominasi dalam proses belajar dan tidak memberikan kesempatan pada anggota lain. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Oke ya, untuk kasus seperti ini maka jawabannya tepat yaitu sosial emosionalnya. Nah, mengapa jawabannya A, sosial emosionalnya? Artinya dia emosional, memiliki sifat emosional untuk mendominasi atau menguasai suatu kelompok. Sedangkan kelompok itu sifatnya lebih dari satu, maka ada sifatnya sosial. Maka jawaban tepat adalah A, yaitu sosial emosional. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Untuk nomor 7, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Ingat kata kuncinya di sini yaitu contoh perilaku moral spiritual. Jadi untuk menentukan perilaku moral spiritual tersebut pada tahap apa? A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Ingat, di sini ada namanya kode moral pribadi. Di dalam perilaku moral pribadi itu terdapat yaitu moral spiritual. Maka ini terletak pada tahapan yaitu penalaran pasca konvensional ya. Maka setelah penalaran konvensional,
maka terdapatlah penularan pasca konvensional. Maka jawabannya tepat adalah A. Kita lanjut nomor 8. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar. Dalam hal, ingat, di sini dalam kegiatan kata kuncinya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Berarti di non pendidikan. Artinya di non akademik gitu ya. Melakukan rekreasi. Ini kegiatan ekstrakurikuler yang mana melakukan rekreasi ini untuk mengatasi yaitu kesulitan belajar. Dalam hal apa? A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Untuk nomor 8 ini. Maka ini merupakan cara untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal menciptakan hubungan dengan baik. Artinya untuk memaksimalkan atau untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, maka guru ini perlu yaitu melakukan hubungan dengan baik gitu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang mana melakukan rekreasi. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Menciptakan hubungan yang baik sama peserta didik. Oke, lanjut nomor 9. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah, ingat, di sini adalah kata kuncinya tindakan. Ya. Tindakan yang perlu kita lakukan dalam menangani yaitu mengalami kesulitan belajar siswa. Apa tindakan kita untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan? Kata kunci seperti itu. A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Maka hal seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah apa? Maka membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, ya. Maka jawaban yang tepat adalah D, ya. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, lanjut. Nomor 10. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal. Oke, kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya tersebut. Di sini kata kuncinya adalah mampu mendengarkan. Ya, namun di saat ditanya dia tidak mengerti apa yang ia dengarkan tadi gitu ya. Dia mampu mendengarkan, namun pada saat guru memberikan pertanyaan apa yang ia dengarkan, siswa tersebut tidak paham gitu. Ini merupakan gangguan belajar dalam hal apa? A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non simbolik, D. Gangguan sosial. Maka jawaban yang tepat adalah apa di sini? Apakah gangguan akademi? Apakah gangguan simbolik? Ataukah gangguan non simbolik? Di sini tadi kata kuncinya yaitu mampu mendengarkan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal apa? Maka gangguan non simbolik atau gangguan sosial. Maka jawaban yang tepat di sini adalah termasuk kategori gangguan non simbolik, ya. Berarti jawabannya C. Oke, kita lanjut
nomor 11. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Oke, di sini kita harus memiliki tindakan apabila yaitu pekerjaan kita tiba-tiba mengalami kejanggalan pada suatu sistem yang kita gunakan tersebut. Maka bagaimana sikap kita? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Ingat, di sini tiba-tiba ada kejanggalan pada sebuah sistem informasi yang sedang kita gunakan di saat kita sedang mengerjakan sebuah pekerjaan. Maka sikap kita yang tepat adalah C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem tersebut. Maka C ya, jawaban tepat adalah C. Oke. Untuk nomor 12. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah, kata kuncinya adalah memilih anggota tim. A. Yang sevisi saja. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. C. Pentingnya pendapat atasan. D. Yang mau bergabung. Maka pertimbangan dalam memilih anggota tim itu yang lebih baik adalah yang memiliki latar belakang yang berbeda dalam sebuah tim, supaya hasil sebuah tim akan lebih maksimal. Maka jawabannya adalah tepat B, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, lanjut nomor 13. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, kata kuncinya di sini kita disuruh memimpin tim, namun anggota tidak peduli. Apa yang kita lakukan? A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Ya, sudah tepat jawaban A, D. Kita lanjut 14. Untuk nomor 14, perhatikan baik-baik. Pegawai baru di kantor, Anda ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan kerja lainnya. Apa sikap Anda? Kata kuncinya di sini kita menjumpai yaitu rekan kita yang kurang bersikap respek dan ramah terhadap rekan kerja lain. Maka apabila kita menjumpai hal seperti ini, apa sikap kita? A. Tidak perlu bersikap ramah kepadanya. B. Mengingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. C. Berdoa semoga dia menyadarinya sendiri. D. Melaporkan kepada atasan mengenai hal tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk hal seperti ini adalah B ya, mengingatkan dengan baik agar dia bersikap ramah. Berarti jawabannya adalah B. Oke ya. Kita lanjut nomor 15. Untuk menjaga kondisi, karir, dan profesionalitas kerja, maka Anda harus, kata kuncinya adalah sini harus bersifat profesionalitas ya. A. Menjaga hubungan baik dengan pimpinan dan rekan kerja. B. Mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat. C. Bekerja lebih banyak waktu dari jam kerja normal. D. Melaksanakan tugas sesuai porsi dan kemampuan Anda. Dari kata kunci tersebut tadi di sini
kita sebagai karyawan harus memiliki sifat profesional, gitu ya, di dalam sebuah organisasi. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, mencetuskan ide-ide baru dan inovatif yang lebih bermanfaat. Oke. Berikutnya, saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Maka keputusan saya adalah, ingat di sini kita kata kuncinya ya, kita mendapat tawaran ya dari pimpinan untuk melanjutkan program studi, namun di sisi lain kita memiliki bayi ya yang lagi membutuhkan perhatian. Maka kita harus mengambil keputusan A. Menolak tawaran tersebut, B. Menerima tawaran tersebut dengan berkonsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya, C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup, D. Menolak tawaran tersebut tetapi mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat diikutkan. Dari kata kunci tersebut yang tepat adalah B ya. Jawabannya adalah B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya atau kepala keluarga gitu maksudnya ya. Oke, lanjut nomor 16. Untuk nomor 16 perhatikan. Salah satu teman kerja Anda mendapat promosi jabatan, sedangkan menurut penilaian Anda, kemampuannya tidak lebih baik dari Anda. Tindakan Anda adalah, dari soal ini, yaitu kita mengetahui teman kerja kita mendapat promosi jabatan. Namun, di sisi lain, yaitu memiliki kemampuan yang di bawah kita. Apa tindakan kita? A. Bekerja lebih giat lagi untuk menunjukkan kinerja terbaik. B. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. C. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi teman kerja Anda. D. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah teman kerja Anda. Oke ya. Nah, di sini perlu kita ketahui tindakan yang tepat untuk ini adalah apa? Apakah bekerja lebih giat lagi untuk menunjukkan kinerja terbaik? Maka jawaban tepat adalah A ya. Jawaban tepat adalah sini A. Oke, kita lanjut berikutnya. Adik Anda yang usianya masih di bawah umur sedang dalam masalah dan frustasi menghadapi masalah tersebut. Agar dapat timbul kreativitas pada adik Anda dalam memecahkan masalah, yang dapat Anda lakukan adalah di sini. Di sini kata kuncinya adalah frustasi, menghadapi suatu masalah. Ya, bagaimana cara kita untuk menimbulkan kreativitas adik Anda gitu ya dalam memecahkan masalah? A. Membantunya untuk menghargai perbedaan dalam dirinya. B. Membantu untuk mengenali bahwa berbagai masalah memiliki solusi. C. Membantunya merasa nyaman dalam melakukan aktivitas kreatif. D. Memberikan penghargaan terhadap setiap pencapaiannya agar ia merasa senang. Untuk kasus ini perhatikan. Maka dari kata kunci tersebut, jawaban yang tepat adalah membantu untuk menghargai perbedaan dalam dirinya. Berarti A ya. Oke, A. Oke, berikutnya nomor 18 ya. Setiap individu mempunyai kekuatan yang bersumber dalam dirinya, tetapi banyak orang yang merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa, merasa dirinya tidak berguna, dan tidak mampu mencapai aktualisasi diri. Hal apa yang harus Anda tanamkan dalam diri untuk dapat mempunyai keyakinan dasar dalam mengembangkan diri? Kata kuncinya yaitu bagaimana caranya untuk menimbulkan keyakinan dasar dalam pengembangan diri. A. Mampu mengelola emosi. B. Mampu berubah menjadi lebih baik. Ya. C. Mengenal emosi di diri.
E. Mampu memotivasi diri. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, mau merubah menjadi lebih baik, berarti B. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka Anda adalah, kata kuncinya adalah rumit rencana kerja tersebut. A. Tak mau repot untuk mencobanya. B. Merasa khawatir jika mencoba lalu gagal. C. Berani mencoba setelah mempertimbangkan risiko. D. Meminta pendapat orang lain. Maka jawaban yang tepat apa? Merasa khawatir jika mencoba lalu gagal atau bagaimana? Kata kuncinya adalah tadi, ketika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka Anda akan gitu ya, berani mencoba setelah mempertimbangkan resiko ya. Berarti jawabannya tepat adalah C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi ujian tahap 1 ini dan mendapatkan atau nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.